Halo kamu semua. Pasti sudah tahu dong kalau Indonesia berada di regional Asia Tenggara dan tergabung dalam organisasi ASEAN. Tapi kamu tahu nggak sih kalau ternyata Indonesia satu regionalisasi juga loh dengan Iran, Irak, Kuwait, Arab, dan Venezuela? Wah, kok bisa ya? Padahal kan jarak negara kita jauh, kok disebut satu regionalisasi ya? Jadi, apa sih regionalisasi kawasan itu? Yuk kita cari tahu. Bersama saya, Novita Handayani, di video ini kita akan mencari tahu seperti apa sih regionalisasi kawasan itu. Sebelumnya, pastikan kamu sudah memahami tentang negara maju dan negara berkembang terlebih dahulu ya. Kali ini kita akan membahas tentang regionalisasi kawasan dunia. Ada beberapa regionalisasi kawasan dunia yang akan kita bahas, yaitu Uni Eropa, ASEAN, OPEC, dan NAFTA. Yuk kita bahas bersama-sama. Sebelum mempelajari regionalisasi kawasan dunia, kamu harus tahu dulu perbedaan antara region dan regionalisasi. Kata region berasal dari kata kerja Latin regere yang artinya mengarahkan atau memerintah. Menurut Tanja A. Borsell dan Thomas Rise, region adalah konstruksi sosial yang membuat referensi pada lokasi teritorial dan kedekatan geografis atau normatif. Sementara itu, regionalisasi adalah proses empiris yang menyelaraskan kebijakan berbagai bentuk kerjasama yang lebih erat menuju peningkatan koherensi dan konvergensi dalam wilayah geografis tertentu. Untuk membedakan region dengan regionalisasi, dapat diketahui dari beberapa model variabel regionalisasi. Antara lain, yang pertama, hasrat negara anggota regional untuk memperdalam kerjasama mereka. Yang kedua, modal sosial dalam hal identitas kolektif dan budaya deliberatif. Yang ketiga, lembaga-lembaga regional. Yang keempat, ruang lingkup dan kedalaman regulasi regional. Yang kelima, kepatuhan anggota terhadap regulasi regional. Yang keenam, responsivitas ekonomi dan masyarakat regional terhadap integrasi. Dan yang ketujuh adalah regionalisasi. Terdapat banyak bentuk regionalisasi kawasan dunia. Kali ini kita akan membahas 4 bentuk regionalisasi kawasan di dunia, yaitu yang pertama adalah Uni Eropa, yang kedua ASEAN, yang ketiga adalah NAFTA, dan yang keempat adalah OPEC. Yang pertama yaitu Uni Eropa sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Eropa. Berdirinya Uni Eropa tidak bisa dipisahkan dari pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE yang diprakarsai oleh Prancis dan Jerman Barat pasca Perang Dunia II. Peristiwa tersebut diikuti dengan berdirinya Euratom di Roma pada tanggal 25 Maret 1957. Selanjutnya, pada tahun 1967 terbentuklah European Community atau Masyarakat Eropa. Dan melalui perjanjian Maastricht pada 1992, masyarakat Eropa menjadi Uni Eropa. Selanjutnya adalah ASEAN sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara memiliki kemiripan latar belakang sejarah tertentu, misalnya persebaran nenek moyang, kebudayaan, hingga hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara pernah menjadi negara jajahan kecuali Thailand. Tujuan ASEAN tercantum dalam ASEAN Charter atau Piagam ASEAN yang disetujui pada tahun 2007. Tujuan tersebut antara lain, yang pertama, memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas. Yang kedua, mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir. Yang ketiga, mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN. Dan yang keempat, memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi. Negara-negara anggota ASEAN bertindak sesuai dengan prinsip, di antaranya yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas, dan identitas nasional anggota ASEAN. Yang kedua, mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. Yang ketiga, tidak campur tangan urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN. Dan yang keempat, ditingkatkannya konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius mempengaruhi kepentingan bersama ASEAN.
Organisasi ASEAN memiliki struktur sendiri, antara lain yang pertama, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN atau KTT ASEAN. Yang kedua, Dewan Koordinasi ASEAN. Yang ketiga, Dewan Masyarakat ASEAN. Yang keempat, Badan Sektoral Tingkat Menteri. Yang kelima, Komite Wakil Tetap untuk ASEAN. Yang keenam, Sekjen ASEAN. Yang ketujuh, Sekretaris Nasional ASEAN. Yang kedelapan, Badan HAM ASEAN. Yang kesembilan, Yayasan ASEAN. Dan yang kesepuluh adalah entitas yang berhubungan dengan ASEAN. Lalu, bentuk regionalisasi yang ketiga adalah OPEC, Organization Petroleum Exporting Countries. OPEC terdiri dari 14 negara pengekspor minyak utama dunia. OPEC didirikan pada tahun 1960 untuk mengkoordinasikan kebijakan perminyakan para anggotanya dan untuk memberikan bantuan teknis dan ekonomi kepada negara-negara anggota. Secara umum, tujuan OPEC terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan ekonomi, yaitu untuk mempertahankan harga minyak dan menentukan harga sehingga menguntungkan negara-negara produsen. Dan yang kedua, tujuan politik, yaitu untuk mengatur hubungan dengan perusahaan-perusahaan minyak asing atau pemerintah negara-negara konsumen. Untuk mencapai tujuan utama OPEC, maka OPEC memiliki strategi antara lain, yang pertama, koordinasi dan unifikasi kebijakan perminyakan antar negara anggota. Yang kedua, menetapkan strategi yang tepat untuk melindungi kepentingan negara anggota. Yang ketiga, menerapkan cara-cara untuk menstabilkan harga minyak di pasar internasional sehingga tidak terjadi fluktuasi harga. Dan yang kelima, menjamin income yang tetap bagi negara-negara produsen minyak. Dan OPEC juga memiliki kebijakan untuk setiap anggota OPEC, di antaranya. Yang pertama, menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi. Yang ketiga, menstabilkan harga minyak dunia. Dan yang keempat, menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota. Dan yang terakhir akan kita bahas adalah NAFTA, North American Free Trade Agreement, sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Amerika Utara. NAFTA awalnya Pakta Perdagangan Bebas antara Kanada dan Amerika Serikat. Fakta ini terbentuk pada tahun 1989. Perjanjian Amerika Serikat dengan Kanada mencakup perdagangan barang, jasa, dan investasi menghapuskan preferensi nasional pada sebagian besar kontrak pemerintah. Nah, itulah tadi materi yang kita pelajari tentang regionalisasi kawasan di dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi, cukup banyak regional-regional yang dibentuk di seluruh dunia dengan maksud dan tujuan tertentu, terutama di bidang ekonomi dan untuk pemenuhan produksi dalam negeri. Supaya kalian lebih memahami tentang regionalisasi kawasan, saya mau memberi tantangan nih. Carilah informasi mengenai negara Indonesia dan analisislah menurut kalian, apakah Indonesia sudah cukup mampu dan kuat untuk ikut bergabung di dalam MEA atau Masyarakat Ekonomi Asia? Di video selanjutnya, kalian masih akan melanjutkan materi tentang kerjasama negara maju dan negara berkembang, terutama tentang bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan berkembang di dunia. Selamat belajar dan tetap semangat!